Guys, ada konspirasi nih guys. Wah, lagi tajir-tajirnya. Iya. Saya di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang ini, ada orang yang mendapatkan cuan di situ. Dari info orang dalam itu, si SPPG ini dibangun tuh memang berdasarkan lahan yang tersedia aja gitu. Banyak sekali terjadi gitu ya. MBG ini tuh keracunan ya Mas. Waktu bulan puasa tuh banyak yang diterimanya tuh udah busuk lah, basi lah gitu. Kan ujung-ujungnya jadi mubazir ya Mas. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang di Connected Talks episode 4. Nah, Terasa ya udah 4 episode kita. Iya. Bikin ini konten. seamless banget ya bikin podcast ya. Iya. Daripada bikin film doku gitu. Tapi kita tetap bakal bikin film doku. Dokumenter. Iya. Soalnya itu bagus kalau misalkan ditampilin di kampus-kampus gitu. Gampang nyeritain apa yang kita lakuin gitu ya. Betul, karena ya balik lagi ya, peta itu mungkin belum awam banget ya di masyarakat luas, itu niche banget gitu tentang geographic information system atau peta segala macam. Jadi kita perlu pendekatan-pendekatan yang lebih seamless. Salah satunya Connected Talks ini gitu. Nah, hari ini kita bahas apa, Di? Oke, hari ini sebenarnya akan membahas hal yang mungkin teman-teman juga sering banget dengar gitu ya. Di sosial media manapun semua orang membahas tentang ini gitu. Apa itu? Yaitu adalah MBG, makan bergizi gratis. Nah, jadi sebetulnya kemarin aku tuh bilang mau bahas MBG itu kenapa? Gara-gara di Mapit Apps itu ada berita nih dari Pinmap ya. Jadi beritanya tuh tiba-tiba ada 180 santri di Demak itu keracunan MBG gitu. Nah, dan beritanya cukup viral ya. Terus udah gitu sebetulnya ini bukan kejadian pertama gitu ya buat MBG. Iya. Banyak banget sih kejadian. Ya mungkin banyak hal ya. Nanti kita coba analisis secara teknikalnya, secara spasialnya lah. Ini MBG ini tuh udah secara operasional udah bagus atau belum sih? Betul. Tapi sebelum ke situ mungkin dari Mas Bagus ada yang mau di-share dulu? Ya, jadi tentang MBG gini sih. Kemarin tuh ada temen gitu ya datang ke kantor gitu ya. Ketemu sama si Adi juga gitu. Yeah. Nah, dia tuh memang suka ketemu sama orang-orang informasi A1 lah gitu. Katanya gitu ya. Kalau bahasa Jawa cari nih gitu. Nah, dia cerita pokoknya intinya MBG itu emang punya banyak tantangan lah ya di lapangan gitu, terutama di gimana logistiknya gitu. Terus gitu bagaimana menjaga kualitas dari makanannya gitu. Karena sebetulnya juga ini rahasia umum ya kalau pelaku usaha MBG itu banyak yang bukan orang catering atau orang yang paham tentang makanan lah gizi gitu. Lah ya, gizi-gizi itu. Jadi emang mereka lebih ke arah intinya mungkin punya uang, terus dia gitu uang itu bingung mau diapain ya akhirnya diinvestasikan ke MBG gitu. Jadi itu juga mungkin merubah mindset orang juga ketika berpikir MBG itu yang tadinya gratis gitu ya, jadinya kayak bener-bener mau usaha gitu. Jadi dibisnisin ya? Dibisnisin gitu. Dan emang usaha yang dapat uangnya itu dari APBN gitu, dari BGN kan. Nah, cuman pas kemarin diskusi itu emang ya banyak hal yang nggak bisa diceritakan lah ya gitu. Dan kita juga kan mesti klarifikasi informasi itu benar apa enggak gitu. Tapi inti utamanya sebetulnya kalau dari sisi spasial gitu ya, itu salah satu permasalahan itu adalah mereka nggak ada analisa atau plan perencanaan spasial gitu yang matang, karena nggak ada yang tools atau yang udah terbiasa digunakan untuk seperti itu gitu. Jadi mungkin kayak ada berita kemarin keracunan ini. Contoh Koperasi Merah Putih yang depan-depanan kayak gitu. Terus udah gitu hal itu sangat mungkin terjadi gitu. Karena jadi proses perencanaan itu memang tidak dispasialkan gitu. Jadi intinya kayak mungkin pikirnya pokoknya kelurahan ini ada berapa targetnya, langsung aja pokoknya di mana lokasinya ternyata tiba-tiba depan-depanan gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang MBG atau SPPG tapi dari sisi spasialnya aja gitu. Jadi biar nggak kemana-mana. Sebelum ke situ nih, takutnya orang-orang pada nggak tahu nih spasial itu apa sih. Mungkin Mas Bagus boleh sharing dikit spasial tuh dalam bahasa bayinya apa gitu. Ini udah episode keempat dan emang kita belum mention spasial ya.
spasial spesifik kayaknya belum. Belum Kita ya? langsung ngomongin Oke. peta. Jadi coba teman-teman bayangin ya, kalau misalkan satu kelurahan ditargetin ada 20 SPPG gitu, contoh satu kelurahan gitu. Karena kan target di Indonesia kalau nggak salah 60.000 ya SPPG. 10.000, ya. Sekarang baru sekitar berapa? 26.000. 26.000. Itu ada di Mapit datanya ya. Nah, Iya. jadi bayangin mau targeting itu tanpa parameter lokasi gitu. Jadi ibaratkan tuh pokoknya satu kelurahan itu ada 20 SPPG. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah mereka akhirnya mencari secara scattered gitu. Ya. Jadi scattered tuh istilahnya tuh kayak acak lah. Pokoknya di mana aja yang penting ada lahannya, Ada sewa, propertinya. betul. Tanpa memikirkan itu jaraknya ke sekolah yang menjadi wilayah pelayanan SPPG-nya itu sesuai apa enggak gitu. Ya. Nah, karena ketika kita berbicara tentang dari SPPG ke sekolah itu udah ngomongin spasial. Berarti ada aspek ruangnya di situ. SPPG-nya di mana, sekolahnya di mana gitu. Terus dia gitu, contoh SPPG dia ngambil bahannya ngambil dari mana? Mungkin dari pasar atau dari vendor atau apapun gitu. Ya, toko Vendornya grosir jauh lah apa gitu enggak? ya. Betul, itu juga spasial gitu. Jadi sebetulnya spasial tuh secara simpel tuh selama kita bertanya di mana, itu udah pasti spasial gitu sih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita samain dulu persepsi tentang spasial. Spasial. Baru kita bahas secara teknikalnya gitu. Oke Mas Bagus, ini kebetulan gitu ya dari community kita ada yang bahas tentang MBG ini. Ini tahun 21 Februari 2025. Jadi awal-awal. Iya, ini awal-awal ya. Awal-awal, betul. Jadi community kita bahas sejauh mana sih program MBG ini tuh menjangkau sekolah di Kota Bandung. Jadi ini case-nya kita coba analisis di Kota Bandung gitu ya Mas Bagus. Thank you Mareta. By the way yang posting-posting sebelumnya harusnya kita mention tuh kalau kita buka publikasi siapa yang nulis gitu. Oh, siap. Oke, ini kita mention. Autornya adalah Mareta Aviani. Jadi, makasih Mareta ya. Thank you teman-teman. Publikasinya. Ya. Oke, jadi kita coba analisis ya Mas ya. Jadi penelitian ini tuh berfokus pada pemetaan sebaran sekolah penerima program MBG di Kota Bandung yang divisualkan untuk melihat sebaran lokasi sekolah penerima dan SPPG serta menganalisis keterjangkauan keduanya sehingga distribusi makanan bisa berjalan lebih lancar dan juga tepat sasaran. Nah, di sini tuh ada parameternya Mas Bagus. Jadi ada klasifikasi efisiensi distribusi MBG. Ada 3 zona, teman-teman. Ada zona yang sangat dekat atau zona A, kemudian ada zona B dan juga ada zona C. Nah, di sini kita dikategorisasikan, klasifikasikan berdasarkan yang pertama jarak waktu tempuh, waktu tempuh, yang kedua adalah jarak. Gitu. Jadi kalau zona A itu waktu tempuhnya kurang dari 5 menit, jadi jaraknya juga diestimasikan setengah kilometer lah ya. Kemudian yang zona sedang atau zona B itu 5 sampai 15 menit dan juga jaraknya itu maksimal di 2 km. Nah, kalau lebih dari itu masuk ke klasifikasi zona C atau zona yang jauh. Nah, Mareta ini menganalisis berdasarkan klasifikasi ini di Bandung tuh seperti apa tahun kemarin. Nah, kita nanti coba analisis berdasarkan data tahun sekarang. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya ini ada cukup detail ya, nanti mungkin teman-teman kalau misalkan mau baca publikasi secara detailnya bisa di-attach di kolom komentar ya Mas Bagus. Di kolom komentar atau di description box gitu. By the way, ini udah direkam kan? Udah. Screen-nya? Ya, udah. Karena kemarin kita sempet tuh nggak ke-record, jadi agak worry. Ya, aku nggak ngeliat ikonnya soalnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa kita langsung ke project-nya aja kali ya Mas Bagus ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, kemarin aku tuh sempat kayak cari-cari informasi lah gitu ya. Jadi sebetulnya bayangannya ya, satu SPPG itu kurang lebih rata-rata tuh mesti melayani sekitar 20 sekolah gitu. Itu dari data yang saya dapetin gitu ya. Jadi bayangin satu SPPG dia mesti melayani 20 sekolah. Kalau misalkan distribusinya tuh dibilangnya tuh average lah, jadi rata-rata gitu. Nah, dengan kondisi 20 sekolah, bayangin kalau misalkan satu sekolah itu butuh 30 menit. 30 menit lah ya. Contoh gitu ya. Jadi kan kalau misalkan emang lokasinya sesuai bagus gitu, berarti 30 menit itu masih possible karena nggak cuma datang doang tapi kan nurunin. Iya, benar. Betul. Betul. Terus dia gitu bayangin kalau misalkan 20 sekolah itu dikali 30 menit. Itu kurang lebih bisa sekitar 5 jam bukan? 20 sekolah 30 menit berarti kan setengah jam 20. Berarti sekitar 10 jam. Nah, itu berarti udah nggak mungkin ya? 10 jam sehari. Kalau satu mobil doang gitu. Nggak mungkin sih. Mungkin. Nah, ini kalau SPPG berarti kan salah satu tantangannya dia bisa invest berapa mobil tuh buat distribusi itu kan. Jadi ibaratkan tuh
mungkin dulu waktu di awal banyak tuh kejadian tuh telat makanannya dikirim gitu. Harusnya misalkan jam 10 istirahat gitu betul, ya. Bagiin ini belum betul. ada. Itu bisa jadi kondisinya emang mobilnya belum sebanyak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan udah di jalan-jalan kita lihat ya, Iya. mobil apa namanya SPPG gitu ada SPPG tulisannya. SPPG mana. Bahkan sekarang udah pakai motor juga ya Mas Bagus ya. Emang ada? Ada. Tadi pagi kebetulan tuh aku lewat di jalan daerah Kopo tuh. Kopo yang terkenal itu teman-teman. Ada tuh motor SPPG. Tapi motornya tuh yang kayak motor roda 3 gitu yang ada tosa-tosa gitu ya. Nah itu udah mulai pakai motor juga sekarang. Jadi selain pakai mobil box ada pakai motor juga. Cuman nggak tahu ya kalau motor yang kemarin ada isu. Itu kalau misalkan di otak aku tuh gini, berarti yang jual motor sama jual mobil itu, wah lagi tajir-tajirnya. Iya, saya di tengah kondisi ekonomi yang kian menantang ini, ada orang yang mendapatkan cuan di situ. Coba lanjut. Oke, ini analisis dari Mareta gitu ya. Jadi tahun 2025 SPPG di Kota Bandung itu baru ada 7 Mas Bagus. Ini lokasinya percontohan lah ini percontohan kayaknya. Betul, ada beberapa lokasi. Kalau misalkan kita lihat secara gambaran singkat gitu, ini cukup merata sih ya Mas Bagus. Di timur ada, di barat ada, di utara ada, selatan ada. Nah cuman kita coba bandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Bandung gitu ya. Oke. Masih muat di? Banyak kayaknya datanya ya. Oh iya? Kayak enggak deh. Nah ini teman-teman. Jadi ini tuh Mareta cukup enak ya. Maksudnya memvisualisasikan di petanya itu udah pakai warna gitu. Jadi contoh nih yang di daerah yang warna hijau, ini tuh di cover oleh area SPPG yang warna hijau. Pink sama pink gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat gitu ya. Di sini itu satu SPPG itu bisa mencakup sekitar kita lihat ini 5 ya. 5, kemudian di sini ada yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Di sini ada yang 6. Jadi memang nggak merata gitu Mas Bagus. Ada yang 4 bahkan gitu ya. Nah, ini kita perlu cari tahu nih kenapa sih satu SPPG itu nggak bisa disamaratakan. Bahkan tadi kalau misalkan berdasarkan pemaparannya Mas Bagus, satu SPPG itu bisa 20 sekarang itu bisa 20 gitu ya. Nah, kayak gitu Mas Bagus. Jadi kalau kita lihat dari publikasinya lagi gitu ya, ini udah didapetin hasil. Nah coba analisa isokron di. Oke, jadi Mareta ini melakukan analisis keterjangkauannya itu berdasarkan 2 metode ya. Ada yang menggunakan metode radius, buffer ya. Ada juga yang menggunakan metode isokron. Nah, ini cukup teknikal. Intinya radius itu bentuknya bulat. Merata kayak kalau misalkan ada gempa itu dibikin bulat lah. Jadi jarak dari titik tengah ke ujungnya tuh sama rata. Jadi kalau misalkan 2 km ya semuanya sama 2 km. Nah, sedangkan kalau isokron ini kita menggunakan parameter jalan, aksesibilitas dan juga traffic ya Mas Bagus. Jadi bisa kita lihat nih contoh ya. Contoh yang warna hijau ini, yang R4. Ini areanya cakupannya segini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, yang warna hijau ini bisa nyampe ke daerah Mekarjaya ini. Kenapa? Karena di sini ada aksesnya, ada jalannya. Jadi secara akses itu bisa dianalisis. Gitu. Nah, kita coba langsung melihat ke hasilnya ya Mas Bagus. Jadi setelah dianalisis, ternyata mostly sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung itu dikategorikan ke zona yang B Mas Bagus. Jadi yang cukup lah. Nggak cepat, nggak juga lama gitu. Nah kalau di sini kalau yang cepat itu ada 6 sekolah dan yang jauh itu ada satu sekolah. Tapi ya baik lagi ya Mas, kan ini percontohan ya. Pas di awal pasti yang bagus-bagusnya. Kita coba analisis data sekarang. Boleh. Tapi sebelum itu boleh kemarin aku sebenarnya nemuin hal yang menarik juga dari sini. Coba kamu ke projectnya deh. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan buffer itu cocok buat apa sih? Contoh, misalkan kayak ada perang bom atom gitu ya. Bom atom itu kan emang radius gitu. Jadi karena dia kan di udara gitu. Tapi kan kalau misalkan manusia kan nggak terbang gitu. Ibaratkan mobil PPG nggak tiba-tiba dari dapur nemplok ke sekolah kan nggak. Kecuali udah pakai drone gitu. Nah, dibawa pakai drone, seret turun gitu. Kayak di China gitu ya. Ya mungkin. Menarik juga tuh. Ide menarik ya. Tapi jangan Mas, nanti pengadaannya jadi mahal. Kan kita harus bikin sendiri. Bisa. Nah, tapi kalau misalkan mobil SPPG harus lewat jalan gitu. Nah, artinya di situ kan harus melihat dari situ ke sekolah itu berarti cukup nggak dengan waktu yang ditentukan. Gitu. Nah, coba dinyalain sekolahnya. Oke, sekolah ya. Sekolah yang ini. Sama tadi dapurnya gitu. Dapurnya.
Oke, jadi ini buat jadi gambaran ya. Pertama, contoh misalkan kita pakai tools ya. Tools. Mm-mm. Oke, Terus ya boleh radius. radius. Nah, terus udah gitu di bagian sini coba nih apa? Yang bandara. Heeh. Nah, kamu klikin di si SPPG-nya situ coba. Nah, Oke, di sini ya. ya. Set. Nah, 1 kilo, Mas. oke, misalkan di buffer ini di zoom out dulu. Zoom out dulu. Iya, Nah, ini 1 kilo ya defaultnya. nah ini kita ngeliat ya ada 7 item di dalam situ ya. Jadi kalau di buffer dia termasuk yang warna biru juga kena tuh, ya kan? Iya, betul. Mm-mm. Bahkan yang sini nggak dapet ya? Nggak dapat. Kalau buffernya 2 kilo, 2 kilo ya, kita naikin 2 kilo. nah baru dapat. Ini coba disaring di. Coba di saring. atas. Nah, ada 2 item, radius, SPP. Oh, SPPG-nya Oh, dia SPPG-nya, nyarinya. sorry Mas. Ini Harusnya nyarinya harusnya gitu ya. nyalain yang ini Mas. Iya. Kita coba ulang ya. Hmm. Box. Nah, ini ada 48 sekolah Mas. Ya, 48 sekolah. Nah, 15. coba kalau 1 kilo lagi, 1 kilo. 1 kilo. Oke, ada berapa? 4 sekolah ya. 4 Nah, sekolah. sekarang kalau misalkan ini dimatiin saringnya, terus misalkan kita sekarang pakai isokron. Jadi kalau misalkan kayak gini kan kita pikir pokoknya radius 1 kilo dari lokasi itu gitu ya. Nah, tadi 15 menit ya? 15 Yang moderate dong 10 menit. moderate 5 sampai 15 menit maksimal. Oh, 10 menit lah, oke lah. Sekarang 10 menit isokron coba di lokasi yang itu sama. Oke, sebentar, kita coba di sini ya. Ya. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Bisa lebih luas ya Mas dulu ya. Nah, dalam waktu 10 menit itu bisa lebih luas, bisa seperti itu gitu. Nah, tapi ada yang nggak kejangkau di situ 2 sebetulnya. Yang atas itu. Ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi kalau secara isokron tuh bandara kan nggak mungkin dilewatin Ditabrak, gitu. iya. Ini kayak Jadi, ini nggak mungkin nih. Ini kan landasan betul, ini ya. betul. Darahnya. Dan ini pun sebetulnya isokron ini dia lebih ke arah intinya sesuatu yang nggak bisa dilewatin aja gitu. Iya. Belum ngomongin kayak contoh jalan SARA apa enggak gitu. Nah, ini salah satu gambaran bedanya radius sama isokron gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika merencanakan SPPG yang sekarang jumlahnya udah hampir setengahnya dari target gitu ya, itu menggunakan ini gitu. Gitu. Oke, sekarang kita coba yang terbaru tuh kayak gimana sih? Boleh coba di. Menarik nih. Kita coba di Kota Bandung ya. Perbandingannya tadi cuma ada 7 ya SPPG-nya. Kita lihat Mas sekarang Mas. Waduh. Sekarang ada berapa? Kita lihat di Kota Bandung aja gitu ya. Ini ada 200 Mas. 200-an lah ya. Berarti perkembangannya dari Februari 6 setahun. Setahun lah ya kurang lebih itu berapa persen? Tapi kan tadi SPG percontohan. Oke. Ya. Tapi ada 200 SPG. Terus ada berapa banyak sekolah sih di Bandung? Coba. Sekolah kita lihat di Kota Bandung ya. Ada hampir 1.500 ya. Berarti 1.500. sepersepuluhnya ya. Sepersepuluhnya. Nih, wah banyak ya. Iya. Ini sebenarnya banyak ya. Ini mulai dari SD sampai ke yayasan, maksudnya Iya. perguruan tinggi juga masuk Iya, gitu. iya, Mungkin iya. kita filter yang dapat MBG aja ya Mas Bagus ya. Oke, apa itu? SD, SMK, SMA, SMP, Pas sekolah dapat PAUD. PAUD. PAUD kayaknya dapat, SLB juga. Ya semua aja dong. Kecuali perguruan tinggi. Oh, oke. Oh, belum dapat ya? Enggak, perguruan tinggi nggak dapat. Tapi nggak tahu ya, nanti teman-teman kalau yang masih berkuliah gitu ya, coba boleh komen dapat MBG atau enggak gitu ya. Kalau menurut Kalau aku saya sih, enggak ya. iya, kayaknya enggak sih. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak dapat MBG, kalian bisa dapat MBG dari Mapit Apps, ya nggak? Oke, lanjut. Itu nanti Mas. Oke, ini kita coba lihat ya. Tadi yang ini deh, yang SPPG dekat bandara ya Mas. Yang ini ya. Iya, itu kayaknya. Iya. Nah, kita coba pakai analisis buffer lagi. Iya. 1 kilo. Ini bisa menjangkau berapa sekolah nih? Saring 22. Oh, nggak begitu banyak beda. Mungkin tadi sekolahnya itu beda Mas. Kita kan tadi lebih detail ya. Tapi coba deh ini apa namanya? Coba kamu pakai isokron lagi, coba. Isokron, oke. Di sini lagi Mas. Iya. Sini. Nah, kalau pakai isokron, yang saring tadi dimatiin ke itu dulu, ke buffer dulu. Oke. Nah, kalau isokron pasti sekarang jumlahnya lebih banyak ya, jauh ya. Tapi di sini kelihatan Mas, overlap dengan beberapa SPPG. Nah, coba sekarang si pendidikan kotanya kita heat map coba. Kita heat map. Nah, oke. Terus lokasi SPPG-nya kelihatan tuh di mana aja? SPPG-nya emang ini ya, yang biru ya. Nah, di zoom out, coba zoom out.
Oh, dibalik apa yang di heat map si sekolah apa si SPPG-nya. SPPG-nya ya. Oke. Nah, coba di zoom out. Di zoom out. Nah, kalau apa secara pola spasial ya, sebenarnya di sini udah kelihatan ada beberapa SPP yang numpuk ya nggak sih? Iya, ini yang merah-merah ini artinya numpuk teman-teman. Tuh, di bagian itu di bagian Jalan Soekarno-Hatta Bandung itu banyak yang kosong itu. Padahal di sini ada beberapa sekolah loh, Mas. Nah, pertanyaannya bisa kelihatan di spreadsheet? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Di Excel nggak bisa. Ini spasial ini namanya. lanjut di. Oke, ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan pakai buffer itu 1 kilo, mungkin kita coba bandingkan dengan analisis tadi ya, klasifikasi zona C itu, zona C itu jaraknya 2 kilo, Mas. Kita coba yang buffernya dibikin 2 kilo. Ya. 2 kilo. Nah, kelihatan ya kalau buffer ini bandara tuh dianggap area. Iya. Kan padahal nggak mungkin ya. Iya bener. Karena nggak ada akses ke sana. Iya. Gitu. Kalau misalkan pakai drone juga sebenarnya nggak mungkin juga. Nanti bisa ketemu. Tapi Bandara Hussein kan udah nggak aktif. Oh emang iya? Maksudnya penerbangannya nggak banyak. Oh, kenapa kok bisa nggak aktif? Udah. Nanti kita coba bahas lagi. Nah, ini Mas Bagus. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, pakai buffer itu di daerah yang sini, ini overlap nih sama SPPG yang di sini, bahkan yang ini juga masuk gitu. Nah, cuman kalau pakai isokron, yang ini enggak, karena di sini memang make sense gitu. Nggak ada akses ke sini, makanya di sini perlu ada SPPG gitu. Nah, di sini kalau misalkan pakai yang isokron gitu ya, di sini tuh mencakup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bahkan kalau misalnya kita zoom lagi, ini tuh ada kayaknya 2 Mas Bagus nih. Ada penumpukan gitu ya? 1 tapi dia tempat yang sama berarti SPPG-nya. Iya, kemungkinan kayak gitu. Karena kalau misalkan di heat map itu kalau misalkan dia di titik yang sama, numpuk warnanya semakin merah gitu, semakin besar. Ya. Nah, jadi dari analisis ini menurut Mas Bagus, pembukaan SPPG ini tuh tepat sasaran atau enggak? Ya itu dia, sebetulnya kalau misalkan kemarin dari info orang dalam itu katanya. Jadi intinya si SPPG ini dibangun tuh memang berdasarkan lahan yang tersedia aja gitu. Dan memang kayak kesannya dekat dari sekolah walaupun mereka belum betul-betul melihat peta yang real gitu. Jadi biasanya lebih ke arah si investor SPPG-nya ada lahan di sini saya mau bikin karena sekolahnya beberapa gitu. Nah, itu kan dari bagian juga dibagi-bagi ke si pengusaha SPPG-nya. Nah, pembagiannya itu memang masih menggunakan cara-cara yang relatif sederhana gitu dari sisi spasialnya gitu. Nah makanya kita nggak berusaha jual platform ini gitu ya ke BGN atau SPPG atau apapun gitu karena platform ini bisa kalian langsung subscribe cuma 99.000 doang. Betul. Gitu. Jadi kalau SPPG atau BGN mau pakai ya pakai aja gitu. 99.000 dibandingkan dengan budget operasional MBG sehari berapa Mas? Sebulan? Kata info orang dalam kemarin? Jadi satu SPPG itu kurang lebih per bulan itu perputarannya sekitar 1 M, kurang lebih ya. 99.000-nya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, betul. Gitu. Nah terus kalau misalkan aku ini ya, guys ada konspirasi nih guys. Nah, ini coba kamu petanya kamu zoom tuh ke dekat Arjuna gitu ya. Arjuna kamu zoom, kamu puter gitu ya, kemana puternya? Kanan sini kiri. Sarah jarum jam. Oh, Oke, ya. Terus. Lagi. Udah cukup. Oke. Sekarang kamu ke atas. Ke atas. Coba kita hitung ya. Jumlahnya ada 1. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba dicari apa yang bentuknya seperti ini ya. Gitu. Kenapa ada jalan bentuknya kayak gini? Bagus Mas, karena rapi. Ya, kau jadi ngebahas ini ya konspirasi. Tapi itulah pas tadi kamu jelasin tuh kok tiba-tiba kayak ada yang aneh deh, itu apa gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang menarik. Mas, aku nggak kebayang Mas, ini apa Mas? Ya coba temen carilah apa yang bentuknya kayak giniin, kayak lilin yang jumlahnya banyak gitu. Dan tercoba cari aja lah. Gitu. Oke, jadi nggak ada hubungannya sama BG ya, tapi maksudnya kayak pas tadi lagi jelasin tuh kayak menarik aja di situ ada bentuk yang unik gitu. Sebenarnya di Jakarta juga, tapi nanti aja. Nah, cuma bisa kelihatan pakai peta ya. Ya, jadi itu orang spasial tuh selalu melihat dari pola gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat sebetulnya pola persebaran dari si SPPG-nya kelihatan di beberapa lokasi itu masih belum merata gitu ya. Itu baru di Bandung. Coba di kota-kota lain tuh tentu aja tantangannya juga sama gitu ya. Dan mungkin kalau di Bandung
si aksesibilitasnya relatif sudah Relatif lebih lebih mudah mudah, gitu. iya. Bayangin kalau di kota yang misalkan kayak dari satu SPPG ke sekolah tuh jaraknya jauh gitu. Dan kemarin pun juga salah satu yang diceritakan sama temen itu sekarang tuh kondisinya SPPG itu karena baru ya, jadi bahkan lebih bagus daripada sekolah yang dikasih SPPG-nya gitu. Miris Dikasih ya? makanannya gitu. Miris ya Mas ya? Miris. Tapi ya kita rasa intinya di sini kita mau menjelaskan dari sisi spasialnya Spasialnya. aja gitu ya, dan Betul. harapannya jadi awareness buat para pelaku di MBGN di program MBG lah gitu, dari BGN sampai ke SPPG-nya dengan tools ini mungkin bisa membantu buat menganalisa lah gitu, apakah lokasi sesuai kayak gitu. Dan balik lagi kita nggak cari proyek gitu, karena ini platform bisa diakses langsung dari website kita. Ya, betul. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita peduli ya Mas ya. Betul. Peduli dengan program ini, bukan berarti kita menentang atau seperti apa, tapi ini kita punya suatu tools nih, Betul. kenapa nggak dipakai buat analisisnya yang lebih efisien lagi. Karena tadi nyambung ya ke yang berita yang Mas Bagus di awal sebutkan. Banyak sekali terjadi gitu ya, MBG ini tuh keracunan ya Mas ya. Keracunan, terus kemarin juga waktu bulan puasa tuh banyak yang diterimanya tuh udah busuk lah, basi lah gitu. Kan ujungnya jadi mubazir ya Mas Bagus. Jadi nggak kemakan. Jadi ibaratnya jadi buang-buang uang aja. Betul. Kalau misalkan kita analisis pakai spasial kan mungkin bisa diminimalisir ya, secara resiko mungkin tetap ada ya Mas ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir hal itu dengan spasial. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang berita yang tadi, ini tuh apa Mas? Maksudnya platform apa gitu ini tuh? Oh, jadi gini, kan kalau misalkan maksud kamu aku bisa jelasin CF gitu ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya kita punya aplikasinya itu sebetulnya sosmed yang beda banget lah dari sosmed yang udah ada gitu. Misalnya sosmed itu kalian tuh terkungkung oleh algoritma sosmednya gitu. Jadi brain rot gitu kan, kayak scroll gitu kan, dan akhirnya kayak buang-buang waktu sendiri gitu. Ya, dan belum tentu faktanya juga benar. Iya, dan pernah sadar nggak sih kalau misalnya kalian kayak tahu nggak kejadian ini gitu? Pasti teman kamu juga tahu. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya itu sama-sama dikasih konten yang sama gitu. Jadi kita sama-sama berhenti sebenarnya. Nah, aplikasinya ini sebenarnya lebih karena mendekatkan kita sama apapun yang ada sekitar, entah itu activity atau story dari orang-orang sekitar kita gitu. Nah, namanya Mapit. Itu tersedia di Play Store maupun di App Store gitu. Nah, di Mapit ini, di aplikasi Mapit ini user bisa update aktivitas gitu ya, atau misalkan bisa update story juga gitu. Nah, coba lihat ke depan Kedepannya. Ini kan yang dari berita ya, coba di bagian page depan. Jadi di page home-nya itu di sini ada story dari teman-teman gitu ya. Terus di gitu ada yang ini kemarin ada yang orang yang datang ke Mapit gitu ya, yang menceritakan tadi gitu. Jadi berkunjung ke Mapit, Maps buatan anak bangsa. Thank you. Jadi di blur nih Mas, ada fotonya tuh gitu. Oh iya. Nggak kelihatan kok. Nah, aplikasi ini selain buat fun gitu ya, buat ngebikin kita jadi lebih hidup, lebih tahu tentang sekitar kita gitu. Aplikasi ini juga sebetulnya menjadi mempertemukan antara contohnya SPPG sama community. Jadi SPPG itu dia biasanya juga selain dia punya lahan, dia mencari lahan atau mencari properti atau apapun yang mau bisa disewa atau dibeli gitu. Nah, kita secara aktif tuh di aplikasi ini coba ini ada internetnya nggak deh? Coba buka di explore, bisa nggak? Di explore ini. Nah, di mission itu ada namanya Mission Property Go gitu. Nah, jadi di Mission Property Go ini teman-teman, wah kamu baru 7 ya? Baru 7. Aku udah selesai kemarin 100 tuh. Jadi kalau aku selesai 100 properti itu dapat Rp50.000 gitu. Cuma-cuma dari Mapit. Karena kita menghargai keisengan kalian gitu. Jadi ini jangan anggap pekerjaan, karena ini betul-betul lebih karena iseng aja. Kayak misalkan kemarin lagi naik sepedaan, ini ada beberapa yang udah disurvei ya. Contoh start. Jadi sebenarnya gampang banget sih survei. Pas di start gitu, cuman kayak kategori propertinya, misalkan kayak gudang, gitu, kantor gitu ya. Terus jenis propertinya misalkan disewa. Alamatnya langsung aja di generate. Terus dia gitu ke bawah. Nah, di bawah sini ada nanti ambil foto aja, foto kayak gini, foto bangunannya. Terus dia gitu foto dari si spanduknya, udah gitu doang. Nah, hasilnya kayak gimana belum bisa kelihatan sekarang. Tapi nanti di produk yang baru kita itu bakal bisa kelihatan. Nah, tapi kalau di Geo platform kita yang buat bisnis itu, yang nanti bisa, ini platform di belakang ini, ya akan update sekitar
bentar lagi lah gitu. Nah, di dalam update itu sudah bisa melihat informasi properti yang dijual dan disewanya tadi gitu. Dan semua community Mapit bisa akses itu ya Dan datanya? semua community Mapit bisa akses itu. Jadi buat semua community Mapit yang sekarang jumlahnya berapa? 500 lah kurang lebih. Enggak, yang realnya. Oh, yang realnya tuh 2.500. 2.500. Ayo segera masuk ke Mapit Apps. Kita kayaknya bakal benar-benar migrasi nih dari WhatsApp gitu WhatsApp, ya. Karena terus terang setiap kali kita mau posting kita mesti posting beberapa grup kan ngapain gitu ya. Iya, karena ada limitasi. Iya, ada Cuman limitasi. 1024 1024. limitasi ya. Nah, kita udah bikin apps nih. Ayo kita manfaatin bareng-bareng. Di situ nanti kita bakal bisa ngumpulin informasi apapun gitu, dan dari situ kita bisa mengetahui apa aja yang di sekitar kita. Yeah. Gitu sih. Dan untuk Mapit Apps ini free ya teman-teman ya. Jadi Free. teman-teman bisa install, Malah dapat uang. dapat uang gitu. Dan banyak challenge yang mission-mission lainnya yang akan datang. Betul, ya. betul. Gitu. Nah, gitu sih. Oke, menarik. Oke, jadi gitu mungkin ya teman-teman terkait pembahasan kali ini ya. Kita coba secara spasialnya dianalisis lah. Ini secara spasialnya MBG-nya tuh gimana nih? Oke atau tidak gitu. Secara operasional apakah possible atau tidak? Ternyata hasil temuan kita berdasarkan platform kami gitu ya, platformnya Mapit, ada beberapa hal yang mungkin masih perlu diimprove lagi ya, Mas Bagus ya. Salah satunya adalah penempatan si SPPG ini. Betul. Secara spasial. Secara spasial ya. Bukan Tapi administratif. kalau administratif mungkin kita nggak terlalu expert di situ ya, Mas ya. Enggak, maksudnya kalau administratif justru malah kurang efisien. Nah, karena misalnya targeting harus ada 20 SPPG, tiba-tiba 20-nya ngumpul di satu tempat gitu. Oh iya, tadi kayak yang tadi ya Mas Bagus ya. Iya, betul. Nih, ini yang merah ini bisa jadi ada 3 Mas. Betul. Bisa jadi punya sama itu aja. Nah, itu nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Ini dari data aja ya. Berdasarkan info burung. Oh, ini data yang kita dapat lah gitu. Betul. Oke. Gitu. Semoga bermanfaat dan mungkin Sampai ketemu di Connected Talks berikutnya. Nanti kita bahas hal seru lagi. Atau teman-teman kalau misalkan punya topik yang menarik yang bisa kita bahas secara spasial, boleh komen di kolom komentar aja, nanti kita bahas. Sip. Thank you. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. Nah, bye.